Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu semua teman-teman, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran semuanya di sini. Saya rasa semua yang datang ke sini dipanggil oleh kerinduan gitu ya. Karena kekuatan yang paling terbesar untuk dipersatukan itu adalah rindu gitu. Dan nggak mungkin itu semua kalau di dalamnya nggak ada welas asih. Makanya penyatuan jalan berkasih sayang itu disebut silah dan rahim. Silaturahim itu adalah mempersatukan kasih sayang. Saya dikasih tugas untuk membersamai teman-teman semua. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa khusus di sesi saya di Rumah Salam ini, kita semua sesama murid yang belajar bareng gitu. Tidak ada guru, tidak ada yang lebih tahu, tidak ada yang lebih ngerti, tetapi kita sesama murid yang sama-sama ingin mengupdate. Dan kita semua datang ke sini saya rasa bukan untuk mencari siapapun dan apapun, menuju apapun, tetapi perjalanan ke sini adalah perjalanan untuk menemukan diri. Setuju teman-teman ibu bapak ya? Oke, saya tuh hari ini rencananya nggak pengen terlalu banyak mengotori papan tulis gitu ya. Karena mengotori papan tulis itu berarti kita lebih banyak menggunakan thinking daripada feeling gitu. Jadi mungkin kita pemanasan dulu sedikit, dan saya rasa nanti kita akan lebih banyak ke how to dan practical way-nya gitu. Karena kembali ya teman-teman ibu dan bapak, knowledge itu bisa kita cari kemana-mana, tetapi vibes, ini yang mahal tuh vibes-nya gitu. Kita mempersatukan dengan frekuensi vibrasi energi yang selaras itu priceless gitu. Nah saya rasa kenapa konsep dalam tradisi Islam berjamaah itu lebih oke, karena berjamaah itu ngejumper satu sama lain gitu kira-kira. Nah hari ini insya Allah kita akan menjumper satu sama lain untuk uplifting si vibes kita, karena saya rasa output dari semua apa yang datang ke sini pasti semuanya ingin mendapatkan untuk mengenali the true self kita, aku satunya, aku dua menuju aku satunya, untuk menuju kepada yang disebut liberating gitu. Kita terbebas dari konsep, dari dogma, dari doktrin, dan Rumah Salam ini adalah rumah liberate. Nanti disebut rumah liberal lagi ya, ya gitulah ya kira-kira ya. Dimana di tempat ini kita bebas konsep, non judgment. Kita di sini menerima tanpa penilaian, karena maksudnya adalah kita memang bisa di sini bisa menjadi diri kita masing-masing gitu. Jadi saya rasa garis bawah tanda seru, ini forum bersama. Jadi at some point teman-teman ibu dan bapak ada sesuatu yang ingin disampaikan, kita akan flowing. Setuju? Oke? Saya mau membagi dua dulu begini teman-teman. Jadi mau nggak mau ada coret-coret dulu sedikit gitu ya. Selalu bahwa apa yang hampir 7 pertemuan ini kita udah bahas ulang-ulang, bahwa kata kunci dari semua kehidupan itu kan cuman satu gitu ya. Semua esensi dari hidup itu adalah bagaimana kita menerima yang namanya realitas, atau sering disebut dengan yang namanya kenyataan hidup gitu. Oke? Dan saya rasa kita semua punya problem dengan kenyataan hidup kita masing-masing gitu. Karena pengennya ketukar, mana kenyataan orang lain jadi kenyataanku, mana keinginanku terjadi dalam apapun konteks, yang banyak sekali keinginan kita yang bertabrakan sama realitas. Betul nggak? Oke sampai sini? Oke. Jadi kan yang sering diulang-ulang, problem kita ini, problem semua ini adalah yang aku inginkan nggak kejadian, yang kejadian nggak sesuai dengan keinginanku gitu. Coba boleh angkat tangannya yang pernah kecewa dalam hidup, cung? Ya, ya. Ya, sebenarnya saya nggak harus ngacung juga, udah kelihatan sih ya, dari wajah-wajahnya udah ketahuan gitu ya. Ya, karena yang datang ke sini pasti yang pernah mengalami kekecewaan dalam hidup gitu. Pasti gitu ya. Nah, kecewa lah apa dan lain-lain itu sesuatu hal yang saya rasa instrumen penting dalam hidup gitu. Oke.
Dalam perspektif realitas ini selalu ada hukum atau selalu ada kaitannya dengan yang namanya hukum semesta. Mas Sony udah bahas inilah saya rasa di sini gitu. Oke, karena dalam konteks realitas dan hukum semesta, saya mau membagi ini menjadi dalam konteks yang namanya makrokosmos. Kalau Tuhan itu kan disebut metakosmos. Nah, kita disebut mikrokosmos. Jadi kita ini trinity sebenarnya, segitiga antara meta, makro, dan mikro. Gitu ya. Nah, yang menarik adalah kalau kita ingin selaras dengan realitas, berarti harus selaras juga dengan hukum semesta, nggak? Ya nggak? Ya, hukum semesta dalam perspektif Islam disebut sunnatullah. Jadi sunnatullah itu kalau ini, ya sunnatullahnya begitu. Sunnatullah itu artinya hukum semesta yang nggak bisa diganggu gugat. Kita pada akhirnya hanya akan tunduk dan bersimpuh kepada realitas. Nah, yang menarik untuk mempelajari hukum semesta, ada namanya agama gitu. Jadi saya mempelajari banyak agama. Setiap agama pada akhirnya adalah menyelaraskan antara mikro, makro, dan meta. Makanya dalam bahasa asli religion itu artinya to bind. Agama itu adalah bagaimana aku menyatu dengan realitas gitu. Kalau pakai bahasa A itu tidak, gamma itu kacau, tidak kacau. Maka keselarasan bahasa kerennya disebut kosmos gitu. Kosmos itu artinya selaras. Nah, berarti pertanyaannya adalah kita lagi menyelaraskan diri kepada semesta. Setuju nggak? Pertanyaannya, kita yang nurut sama semesta atau semesta yang nurut sama kita? Kalau yang sering terjadi yang mana? Nah, kamu harus ngikutin maunya aku. Keadaan ngikutin maunya aku, betul nggak? Nah, disitulah seseorang yang sudah membiarkan dirinya diatur oleh semesta, namanya hamba gitu kira-kira. Maka menghambakan diri disebut beribadah. Maka sorry to say, rajin sholat 5 waktu, umrohnya rajin dan seterusnya, belum tentu lagi menghambakan diri kepada Tuhan, itu belum tentu. Jadi salah satu ciri-ciri orang yang sudah menjadi hamba artinya apa? Kata kuncinya adalah selaras. Keselarasan gitu. Balance, center, apapun itu namanya, itu nanti kita bisa melihat dari beberapa perspektif gitu. Oke. Yang menarik adalah dalam mikrokosmos ini kita dianugerahi yang namanya dalam bahasa Arab disebut nafs. Makanya kalau kamu mengenal nafsmu, man arafah nafsa, faqad arafah robbah. Rob itu ada di sini. Rob itu aturan ya. Makanya kan terminologi Allah itu ada malik. Teman-teman, ibu, ini mayoritas Islam Muslim? Muslim? Oh iya. Nggak, tadi saya mau ngomong rukun iman ada 3. Salah agama, beda ya, ini Islam gitu. Siapa tahu berbeda-beda. Tapi kita bicara dalam perspektif, saya pinjam dari perspektif Islam bahwa di surat An-Nas itu selalu ada kata-kata kul a'udzu bi robbinas, malikinas, ilahinas. Maka ada rob, ada malik, ada ilah. Ini beda tiga-tiganya kan? Oke? Maka kalau dalam perspektif man arafah nafsah faqad arafah robbah, ini lagi nggak bicara tentang Allah, enggak. Tapi bicara tentang Rob, Allah yang menampil dalam bentuk hukum gitu kira-kira. Karena Rob itu artinya mendidik. Maka tarbiyah itu artinya pendidikan. Makanya Allah lagi ngerob kita, Allah menciptakan semesta dan seterusnya, itu lagi membuat kita untuk menjadi terdidik gitu kira-kira. Berarti kalau kita kesini lagi pendidikan, basic kita terdidik atau tidak terdidik? Lagi dididik. Maka kita lagi ada dalam pendidikan hidup. Maka sering disebut the school of life. Kenapa? Karena Allah sebagai pendidik yang terbaik gitu. Sampai sini oke? Berarti dalam konteks apapun yang terjadi pada hidup kita, kalau kita sudah melihat bahwa itu adalah pendidikan, maka kita akan melaluinya untuk melampaui pendidikan supaya kita menjadi terdidik gitu. Maka nanti semuanya terhadap hidup ini tergantung dari konteks yang namanya sudut pandang. Ya,
Ketika kita sudut pandangnya sempit, narrow mind, close mind, susah aja. Nah, makanya saya rasa keterbukaan kita terhadap semesta raya itu selalu dipanggil oleh penderitaan, kesulitan, sakit. Pokoknya sesuatu yang beneran ngebuat kita balik kepada si hukum semesta ini gitu. Dan nanti teman-teman ibu dan bapak mau nggak mau, suka nggak suka, memang semua akan diselaraskan pada akhirnya. Karena nanti tuh akhir kita tuh cuman bisa menyerah aja, quote and quote, berserah sih sebetulnya kalimat tepatnya gitu. Makanya saat udah mulai berserah, jalan kebuka biasanya. Karena kadang-kadang kebanyakan ngerasa bisa padahal kita lagi dibisakan gitu. Kalau dalam perspektif tasawuf itu nggak ada yang bisa, makanya semuanya hanya kekuatan Allah gitu kira-kira. Nah, cuman kita penting mengelaborasi ini gitu. Aman, ini kita pemanasan dulu ya, belum mulai. Kita warming up, dan saya nggak pengen terlalu banyak di sinilah nanti, supaya nanti teman-teman kita bisa menyelaraskan tuningnya bukan pada fisikal, tapi pada quote and quote metafisikal gitu. Ya, Bismillah. Dah, pertanyaan. Realitas itu sesuatu yang nggak bisa diganggu gugat. Inilah yang disebut dengan kenyataan hidup gitu. Pernah dengar nggak kenyataan itu terkadang pahit? Pernah dengar? Nah, jadi pahit beneran nggak kira-kira? Oke, sekarang saya mau nanya dulu gini, teman-teman. Kita udah bahas tuh ya, ketika kita lahir ke semesta raya, kita langsung masuk ke dalam sebuah program, di mana program ini saya sebut sebagai yang namanya matrix gitu. Jadi 50-60 orang yang hadir di sini, kita punya 60 matriks yang berbeda, 60 sudut pandang yang berbeda, betul nggak? Maka 8 miliar manusia di muka bumi semuanya unik dan otentik, nggak ada yang sama. Jadi hal yang paling nggak bisa dilakukan dalam hidup adalah membandingkan, nggak bisa aja. Sesaat membandingkan, kita lagi lepas dari fitrahnya. Karena kenapa? Nggak bisa dibandingin. Kenapa? Karena semua yang datang ke semesta raya ini secara manusia itu semuanya unik dan otentik. Nah, yang menarik adalah ketika kita belum menemukan keunikan dan keotentikan kita akan selalu mau kabur dari diri sendiri gitu. Dan hari ini banyak orang yang nggak betah jadi dirinya, bahkan takut untuk menjadi dirinya. Yang sering disebut sebagai alienated soul. Gak betah di rumahnya sendiri gitu. Kenapa? Ngelihat ke sini pengen begitu, ngelihat gitu pengen begitu, terus dilakukan ulang-ulang. Sampai akhirnya mentok, nggak nemu juga, baru semuanya adalah panggilan menuju ke dalam gitu. Dan saya rasa yang datang ke rumah salam ini semuanya udah capek keluar, makanya ke sini gitu kira-kira ya. Ya, udah kelihatan lah gitu ya. Udah drop gitu. Udah gitu. Baterainya tuh tinggal 1%, 2% gitu ya. Udah kelihatan gitu. Dan nanti kita ngerti bahwa paradoks hidup itu seperti itu gitu. Ya. Nah, maka dalam masuknya ke dunia matriks ini, mau tidak mau secara alamiah sistem hidup kita ini adalah sang fitrah yang lagi dijauhkan dari kefitrahan kita untuk menuju kepada matriks gitu. Di mana matriks ini nanti kita sering sebut sebagai yang namanya program. Benar salah, baik buruk itu ada di sini gitu. Ya, secara sederhana saya mau membagi dua aja. Jadi kalau dalam perspektif filsafat misalkan, saya bagi dua nih ya. Contoh nih sederhana. Teman-teman ibu dan bapak, sakit itu sesuatu yang baik atau buruk? Kalau gitu saya nanya, ibu dan bapak lebih pengen sakit, lebih pengen sehat? Ini kalau nggak konsisten kan gitu ya. Tadi tuh ngomong sesuatu netral sih. Oke. Lebih seneng punya atau lebih seneng lagi hilang? Yang mana? Punya. Lebih seneng lagi cukup atau lebih seneng lagi kurang? Yang mana? Oke. Berarti kita masuk ke alam matriks, kita masuk ke dalam program yang disebut dualitas. Dualitas di sini, semua sistemnya berbicara, saya gampangin benar atau salah. Dan kecenderungan, kita selalu pingin sesuatu yang terjadi menurut kebenaranku, dan gak pingin terjadi sesuai dengan apa yang aku gak suka gitu. Betul gak? Maka preferensi hidupnya adalah aku kecil, maunya aku. Contoh.
Ingat ya, kita dihadirkan ke alam hukum semesta. Rob artinya mendidik, berarti kita lagi ada di pendidikan nggak? Berarti kita lagi belajar. Berarti kalau semua di sini belajar, dalam bahasa agama belajar itu sering disebut ujian. Oke? Jadi sering ada ujian dalam hidup. Itu artinya apa? Pembelajaran dalam hidup. Event dalam setiap ujian, semua event kejadian dalam bahasa Quran disebut musibah. Pernah dengar kata musibah nggak? Iya. Musibah itu eventnya, kejadiannya. Nah, sekarang pertanyaannya, setiap ujian atau setiap event yang datang ke kita, itu tergantung bagaimana kita melihat dari matriks kita masing-masing. Ini nanti saya sebut sebagai sudut pandang. Contoh. Tiba-tiba teman-teman, ibu dan bapak pulang dari sini dapat lotre, dapat cash 100 juta misalnya. Let's say semua pulang dari sini dapat cash 100 juta. Begitu dapat, kira-kira apa yang akan pertama kali kita ekspresikan? Happy nggak? Kenapa happy? Dapat. Sip. Abis gitu di perjalanan pulang ada maling ceritanya. Begitu dapat, pulang, semuanya 100 jutanya hilang lagi. Kira-kira begitu kehilangan akan mengucapkan apa? Oke? Pertanyaan saya, ketika kita dapat, itu sebetulnya lagi diuji nggak? Ketika lagi hilang? Tapi ngerasa teruji banget waktu lagi apa? Ya. Berarti kalau orang yang lagi kehilangan ngerasa teruji banget, itu lagi hilang arah sih memang ya. Nah, artinya apa? Kadang kita nggak sadar bahwa setiap detik kehidupan kita ini sebetulnya, contoh-contoh, kalau dilihat dari matriks kita, benar atau salah, yang paling menguntungkan waktu kita dapat atau waktu kita hilang? Dapat dong, betul nggak? Maka kehilangan itu membuat kita jadi sedih, betul nggak? Kenapa? Karena kita pengen yang terjadi keinginan kita ada hadir, yang tidak aku inginkan nggak hadir, gitu kira-kira. Betul? Berarti kalau saya mau nanya, maaf nih ya, balik lagi nih, yang paling gampang tuh sehat atau sakit? Sehat dan sakit yang baik yang mana? Dapat atau hilang yang baik yang mana? Semuanya realitas hanya berbicara netral. Oke? Hanya berbicara apa? Berarti sakit? Netral. Sehat? Netral. Yang membuat itu sakit dan sehat bukan realitasnya, tapi matriks kita, program kita terhadap semua musibah gitu. Betul nggak? Berarti sekarang semua apapun yang kejadian di luar diri kita semuanya adalah netral. Sampai sini oke dulu? Contoh. Dalam sebuah hukum, itu selalu ada yang disebut hukum berpasangan, yin yang. Di dalam hitam pasti ada putih, di dalam putih pasti ada hitam. Ini nggak bisa dilepas. Jadi maksud saya, jangan pengen punya pasangan, tapi nggak pengen nyebelin ya, nggak bisa. Nggak bisa. Karena segala sesuatu datang, pasti datang dalam satu paket penuh. Oke, sampai sini? Berarti kalau saya pengen nerima yang putih menolak yang hitam, dan nggak pengen yang hitam dan pengen hanya yang putih, itu sama dengan mencari sesuatu yang nggak ada. That's called illusion. Mustahil. Sip ya? Tapi kebanyakan kita pengen yang enak-enak kejadian, yang enaknya nggak mau kejadian. Yang enak ngomong alhamdulillah, yang nggak enak ya Allah engkau menguji aku. Allah disalahin gitu. Kok gue sih kata Allah gitu. Kebayangnya pusing jadi Tuhan ya, jadi nggak usah aja udah. Pusing pasti. Ini hamba-hambanya gini-gini banget sih gitu kira-kira. Quote and quote gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, sampai sini oke dulu? Sampai sini oke dulu? Nah, tadi saya di awal nanya kecewa. Kenapa kecewa? Karena kita tidak melihat seutuhnya. Karena kita ngelihat sepotong, yang aku suka, yang aku nggak suka, aku nggak mau lihat gitu.
Dan selalu pengen terjadi sesuai dengan apa yang aku request dan apa yang aku inginkan. Artinya apa? Aku lebih penting dari realitas gitu. Betul nggak? Maka teman-teman, ibu dan bapak, kalau hidup pengen bahagia, nggak usah ngerasa penting dalam hidup ini. Udah gitu aja. Sesaat aku ngerasa penting banget, pasti pengen dihargai gitu. Pasti pengen diakui. Omongan yang nggak didengar sakit hati, baper, bete gitu. Artinya apa? Kalau aku kecil, ego, saya sebut ego, lebih besar dari realitas, itu pasti penderitaan aja. Maka nanti kita akan mengerti bahwa peniadaan ego lah salah satu jalan untuk selaras dengan yang namanya semesta. Nah, semua agama itu memfasilitasi kita untuk mengenal ego gitu. Sampai sini oke? Clear ya? Jadi kalau kita nggak ngerti sistemnya bagaimana cara bekerja, kita akan meraba-raba jadi untung-untungan. Gini bener nggak ya? Aduh enggak. Gini bener nggak ya? Aduh enggak. Makanya Quran tuh ngomong, kalian jangan berjudi dong gitu kira-kira. Dalam artian, kita beneran ngerti gimana sih cara kehidupan ini bekerja, dan itulah proses pembelajaran seumur hidup gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Jadi maksud saya, mudah-mudahan pulang dari sini nggak terlalu banyak ngurusin sesuatu yang ilusi gitu. Pengen ngatur suami ngikutin banget, aku nggak bisa. Anak ngikutin banget, nggak bisa. Tetangga ngurut banget, nggak bisa. Udahlah, jangan-jangan kita terlalu sibuk ngurusin sesuatu yang ilusi gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini dapat? Nah, ada 2 poin nih teman-teman, ibu dan bapak. 2 poin nih. Saya pakai bahasa filsafat dikit aja supaya nanti kita ngerti. 1 nih ya. Sesaat kita lahir, kita langsung dibombardir oleh yang namanya makna. Yang benar tuh ini, yang salah tuh ini, yang nggak boleh ini, yang boleh ini, gitu nggak? Untuk menjadi satu member keluarga itu ratusan aturan, cara makannya harus gini, duduknya harus gini, betul nggak? Dan tiap keluarga beda-beda, betul nggak? Nah, makanya kalau anak main ke rumah temannya beda-beda. Oh, kamu ibunya gini ya, oh kamu, nah gitulah kira-kira. Kalau aku diajarin sama ibu saya gini, kalau aku, gitu nggak kira-kira? Berarti untuk jadi member satu keluarga, ratusan rules udah terinstal kepada diri kita, betul nggak? Yes. Dan kita korban dari itu semua nggak? Nah, saya nyebut korban karena kita nggak milih juga. Lah agama kita milih? Enggak. Aturan kita diinstal dan seterusnya gitu kira-kira. Oke? Nah, saya mau membagi 2 dulu nih teman-teman ibu dan bapak. Sorry to say, kita akan sulit selaras kalau kita tidak berpindah dari titik A ke titik B ini nih. Dan saya akan sebut perpindahan inilah yang disebut hijrah. Jadi maaf ya, hijrah bukan urusan ganti baju, tapi hijrah ganti pemikiran. Bajunya ganti, pemikiran yang nggak ganti, sama aja. Sip ya, tapi at least bajunya doang yang ganti nggak apa-apa sih. Soalnya banyak yang nonton ya. Ya, kan yang nonton taunya cuma ganti baju doang, ya nggak apa-apa juga. Tapi pasti apa yang kita lakukan sama, kita kita menanam hal yang sama, buahnya sama nggak? Dan kita semua hanya lagi nunggu jatuh tempo sesuatu yang kita tanam. Uniknya, 98% yang kita tanam kemarin kita nggak sadar, itu aja. Jadi begitu buahnya busuk, kaget, kok gini sih? Kan aku nggak gini. Bukan nggak gini, kamu dulu waktu nanamnya nggak sadar aja sih, gitu. Oke, sampai sini? Oke, saya mau pakai bahasa yang gampang begini. Sorry ya, kita pakai bahasa sedikit ke bahasa filsafat. Nomor 1, itu namanya epistemologi. Si B namanya ontologi. Jadi ada epistemologis, ada ontologis. 2 dulu aja hari ini. Contoh. Orang dengan mindset epistemologis pasti hidupnya seharusnya gimana sih? Nah, itu epistemologis. Maka kalau orang dalam hidupnya banyak harusnya, stres pasti. Harusnya ya, anak yang usianya 23 itu udah nikah. Ibunya stres ketika anak 25 tahun belum nikah. Itu epistemologis banget orangnya gitu. Dapat maksud saya? Maka keributan-keributan terjadi di sini nih.
Perbedaan mazhab ada di sini. Perbedaan belief ada di sini. Gitu. Kunut nggak kunut ada di sini. Atahiyatnya gini ada di sini. Kemarin saya ke Mekah ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Wah, macam-macam. Udah. Tapi nggak ribut sih. Nggak ribut. Ya emang beda semua gitu. Sip ya. Sehingga kalau kita hidup seharusnya pasti banyak bentrokan sama realitas saja. Pun nanti kita akan ngerti bahwa segala bentuk apapun di sini nanti kita akan memaknai. Teman-teman sekarang belajar lagi mencari makna nggak? Betul? Tapi pulang dari sini tidak melepaskan makna, maka melekat kepada makna itu. Dan melekat kepada makna dalam waktu yang panjang itu yang akan membuat penderitaan gitu. Contoh. Saya ulang-ulang ya, contoh paling gampang nih. Orang ini menyebalkan, gara-gara dia menyebalkan, gara-gara aku memaknai dia menyebalkan. Berarti dia menyebalkan atau tidak sebenarnya netral nggak? Netral. Betul? Jadi supaya dia nggak nyebelin gimana caranya? Kan sekarang supaya gampang langsung sekedar mengingatkan. Nah jadi ceramah sama dia. Terus dia bilang, gak nanya kok, gitu. Ayo gimana? Ya. Dan yang paling penting teman-teman ibu bapak, kalau orang nggak nanya nggak usah dikasih tahu, udah gitu aja. Kalau orang nggak minta dikasih tahu nggak usah diceramahin, udah gitu aja. Karena basic desainnya manusia nggak suka diajarin. Makanya Nabi Muhammad ngerti tentang psikologi ini, maka beliau selalu mengedepankan bersahabat. Kalau bersahabat berarti belajar bareng. Kalau digurui, udah deh. Karena kenapa? Dalam hidup sebenarnya nggak ada benar salah sih. Yang ada benar dan kebenaran yang lain. Kenapa? Semua orang ngerasa benar kok gitu. Betul nggak? Jadi kalau kita udah mulai, yang benernya tuh harusnya, udah selesai itu. Kalau kita berputar-putar di mindset yang benernya tuh harusnya, kita akan berputar-putar di sini gitu. Sampai sini oke? Clear? Pernah dengar nggak melepaskan kemelekatan? Pernah dengar? Apa sih maksudnya? Tidak terpengaruh dengan makna lama. Makna lamamu lepaskan untuk kamu memperbarui makna baru. Dan terus membaru. Karena kemelekatan tertinggi dalam hidup adalah kepada sebuah yang namanya makna. Makna yang mengental menjadi belief system. Percaya aja. Untuk orang yang memaknai ketika gorden rumahnya gede-gede gitu terus ada cerita di sini ada penunggu. Udah, oh ini penunggu lagi datang gitu. Betul nggak? Sehingga dia mikirnya langsung menuju kepada kehaluan-kehaluan yang dia sudah memberikan makna terhadap sesuatu. Dan makna ini kalau udah ditempatkan kepada sesuatu dan menjadi kepercayaan universal, kolektif konsensus, maka itu akan menjadi kebenaran konsensus. Dan sorry to say, kebenaran tidak ditentukan seberapa banyak orang menyebutkan kebenaran. Maka hati-hati sama kebanyakan, karena kenapa? Kebanyakan justru hanya ikut-ikutan, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke? Termasuk teman-teman ibu bapak, jangan percaya omongan saya, ya. Itu penting. Karena saya tidak berusaha untuk meyakinkan sesuatu, untuk ngajak percaya sesuatu, tetapi kita sama-sama menguplifting pola berpikir kita untuk menemukan sesuatu yang di dalam gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke? Jadi permasalahan kita dalam hidup adalah bagaimana memberikan makna. Begitu sakit datang, dikasih makna. Pelajaran untuk sabar. Enak. Betul nggak? Begitu hilang datang, diberi makna untuk melepaskan beban. Enak. Berarti setiap musibah, setiap event itu tergantung bobot pemaknaan kita terhadap musibah atau event itu ada di level apa gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Pernah ada yang kecewa sama orang lain? Pernah? Kenapa bisa kecewa? Aku memaknai dia seperti itu karena aku pengennya dia seperti itu. Berarti memaksakan aku kecil, ego, melawan Teman-teman ibu bapak, yang kita lawan bukan orangnya, yang kita lawan realitas. Ingat, Allah itu adalah sang realitas.
Maka tidak ada yang bisa menolak kehadiran realitas gitu kira-kira. Sehebat apapun planning kita, kalau realitasnya A, meskipun kita nggak suka, A akan terjadi gitu. Betul nggak? Sampai sini clear? Dapat? Itu disebut epistemologis. Memberikan makna seharusnya bagaimana. Ingat ya, kalau hidup banyak seharusnya bagaimana, pasti banyak crash aja. Maka kita udah keracunan ini nggak kira-kira? Iya. Memaknai yang benar itu ya. Nanti pakai bahasanya tuh afdol. Yang afdol itu, udah mulai tuh. Kalau lebaran tuh ketemu muka. Jadi waktu pandemi ngobrol di Zoom, nggak afdol ya, padahal esensinya itu-itu juga gitu kira-kira. Sip ya? Nah, berarti ketika dia tidak memiliki tidak memiliki keluasan dalam konteks yang namanya dia bisa beradaptif dari sini ke sini, pasti dia akan sulit menerima realitas gitu. Nah, belakangan saya tuh lagi amazed banget karena saya menemukan di dalam sebuah kitab ada satu doa Nabi Muhammad yang super duper keren menurut saya. Dan saya baru tahu gitu. Wah, ternyata Nabi Muhammad juga doanya gini gitu. Doanya tuh sederhana begini, teman-teman ibu bapak. Allahumma arini al-ahsya'a kamahiyya. Ingat ya, ini bukan diulang-ulang dibaca, bukan. Itu namanya baca doa. Kalau berdoa, berarti apa yang diucapkan menjadi perilaku gitu. Nah, kalau boleh saya terjemahkan bebas, kalimatnya begini. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku untuk bisa melihat seapa adanya. Melihat apa? Berarti sekelas Nabi Muhammad aja masih minta tolong sama Allah untuk melihat seapa adanya, berarti banyak pemaknaan gak dalam dirinya? Iya. Dan suka tidak suka, mau tidak mau, dari kecil, quote and quote kita diracuni sama, kalau dipinjam film Matrix, pil yang biru, harus pokoknya katanya, jadilah sebuah dogma dan doktrin. Berarti teman-teman ibu dan bapak, sorry ya, kebanyakan kita waktu ngelihat sesuatu seapa adanya atau seapa akunya. Makanya begitu ngelihat temannya bajunya nggak matching, langsung nggak matching banget, jelek, langsung menilai. Betul nggak? Padahal dia mau pakai atasan kuning kek, bawahnya hijau kek, bawahnya putih kek, sepatunya coklat kek, ya udah aja. Karena itu seapa. Tetapi karena epistemol, menurut trend fashion tahun 2025, wah udah pusing. Jadi ngejudge nggak? Makanya Rumi keren banget ada statement gini, selagi kalian semua sibuk tentang dalil dengan Tuhan, beribut-ribut untuk ngomongin dalil terbaik, mana ayat terbaik, aku sudah bercinta sama Tuhan, kata Rumi. Artinya apa? Ketika kita berbicara dalam konteks ini nih, maaf banget nih, kita bicara dalam konteks log 10.000 nih ya. Kalau kita segala sesuatu, dalilnya apa, ininya apa, ya di sini banget berarti. Dan that's okay. Gitu. Masa sih mau buang sampah, hadisnya mana? Masa begitu? Ayatnya apa? Gitu. Misalkan gitu. Tapi balik lagi, starting point memang perlu kitab suci, dalil dan seterusnya. Iya, tetapi untuk masuk ke level di sini gitu kira-kira. Karena puncak dari Quran bukan apa yang kamu ucapkan dan apa yang kamu baca, bukan. Makanya Quran tertinggi adalah la sautin wala harfun. Udah nggak ada suara, udah nggak ada huruf. Kenapa? Itulah realitas gitu. Sampai sini oke? Oke nggak sampai sini? Hah? Ini kalau udah mulai berhenti memaknai gitu sih, oke. Makanya orang yang cepat merubah makna hidupnya, dia akan cepat lebih masuk kepada centering kebahagiaan. Maka orang cepat lupa, cepat happy pasti. Oh iya, karena nggak nginget-nginget lagi sih gitu. Ya begitu reunian kelima, ini 10 tahun lalu ya, wah masih ada nih. 10 tahun lalu masih ada nih, masih ingat gitu. Gitu ya. Jadi menjadi pelupa itu berkah. Iya. Karena dalam konteks ketika kita udah nggak banyak ingat energetic emotion terhadap sesuatu, quote and quote, kita akan bebas dari sini gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Jadi hari ini saya pengen elaborate, nanti mungkin di 2-3 pertemuan saya mau cerita tentang, tadinya saya mau cerita tentang oleh-oleh umroh kemarin gitu. Cuman kan
Ini pelan-pelan kan? Cuma nanti kita akan step by step by step. Karena buat saya terakhir ke Mekah itu 19 tahun yang lalu. Dan kemarin saya ke Mekah itu super amazing sih. Super amazing. Wah, amazing lah gitu. Dan beneran dengan perspektif yang berbeda, dengan kesadaran yang berbeda, beneran keberangkatan saya terakhir kemarin beneran hanya belajar jadi penonton gitu. Hanya jadi observer gitu. Dan saya banyak menemukan makna-makna concern terhadap kalimat Iqra-nya Nabi Muhammad, kenapa Nabi Muhammad mau hijrah, kenapa dibikin Masjid Kuba lah, kenapa apa, dan wah ternyata itu deep meaning sekali dalam konteks yang nyampe ke kitanya tuh dalam bentuk yang namanya epistemologis gitu. Dongeng dan cerita gitu. Sehingga yang menarik adalah percaya sama dongeng tapi tidak mengalami, ribut dongeng dengan dongeng jadi berantem gitu. Yang satu cerita tentang gula putih, yang satu cerita tentang brown sugar. Dua-duanya belum nyobain manis, berantem terus gitu. Gula tuh ya gini, enggak, gula tuh ya gini. Udah ngerasain manis? Belum juga, ribut akhirnya gitu. Nah, artinya apa? Ini penting. Jadi teman-teman please do ya, ini garis bawahi. Belajar memaknai dan belajar melepaskan makna, itu dua hal yang penting. Makanya Alvin Toffler dia bilang gini, buta huruf di abad 21 bukan kalian gak bisa baca tulis, tapi kalian tidak bisa melepaskan ilmu lama untuk menjadi baru. Sorry ya, kalau dari dulu memaknai sholat yang 5 kali mulu misalnya, kalau dari dulu cuma memaknai Ramadan yang hanya puasa yang hanya di bulan Ramadan terus, tapi kita tidak masuk deep meaning kepada sholat esensi itu apa, puasa itu apa, berarti kita masih ada di wilayah ini terus gitu. Sampai sini oke? Jadi nanti di akhir kita akan bicara lepaskan makna lamamu, jadilah hidupmu yang baru gitu. Karena yang membuat kita terpenjara dengan dunia masa lampau adalah pemaknaan kita di masa lalu. Sip? Oke? Jadi ini yang disebut ontologis, disebut seapa adanya. Dan seapa adanya inilah yang disebut realitas. Pertanyaan, dalam keseharian berapa persen kita melakukan seapa adanya? Coba dihitung. Less than 1%. Betul nggak? Berarti kalau kita bicara dalam konteks keseharian, lebih dari 99,9% ada di sini terus nggak kira-kira? Iya. Lelah lama-lama. Ngebandingin. Ayo lelah. Ngebandingin. Ekspektasi. Ina itu, ina. Maka kita dikasih waktu dalam tradisi Islam untuk lepas dari ini menuju ke sini, itu namanya khusyuk. Itu yang disebut sholat 5 waktu. Terkoneksi kepada realitas artinya apa? Melepaskan semua pemaknaan. Untuk kamu benar-benar melepaskan semua makna. Karena 1 detik kita bisa melepaskan makna. Gini deh, teman-teman ibu bapak, detik ini semua hilang ingatan, gak inget siapa dirinya, betul gak? Termasuk yang dibencinya juga gak inget gak? Ya udah, selesai. Tapi masalahnya kita udah amnesianya lama banget gitu kira-kira. Jadi artinya apa? Karena kita bicara mind and awareness, bagaimana kita bisa selaras dengan hukum semesta dan realitas adalah kita hijrah dari memaknai untuk melepaskan makna. Jadi kalau nanti misalnya belajar meditasi lah, apalah, aku meditasi mau mendapatkan pemaknaan, nggak akan dapat, sok dicobain. Aku meditasi mau dapat bahagia, nggak bisa. Justru satu tempat di mana kita melepaskan semuanya, meditasi adalah journey without goals. Perjalanan yang tidak pernah ada maknanya, tidak pernah ada dalam tanda petik tujuannya, karena kenapa? Aku hanya menikmati seapa adanya gitu. Sampai sini oke? Jadi pertanyaan saya, mau berubah nggak hidupnya? Maunya teh kepaksa gitu ya, mau. Iya, soalnya udah tahu begitu mau merubah hidupnya, ini harus dirubah gitu. Saya mau berubah hidup lebih baik, tapi saya nggak mau melepaskan makna lama gitu. Sip ya, pilihan kita semua teman-teman dan saya cuma ada 2. Mau dipaksa melepaskan atau mau dengan senang hati melepaskan. That's your choice. Oke? Kalau dipaksa pasti agak-agak ya luka lah. Makanya kita dikasih tirakat gitu kira-kira.
Kita simpulkan dulu, habis itu nanti pelan-pelan kita progres, kita mulai. Supaya kita nanti belajar apa itu realitas. Saya ulang sekali lagi. Hidup pada dasarnya adalah selaras dengan yang namanya realitas. Sip ya? Berarti kita bisa nolak realitas nggak? Nah, nggak bisa. Makanya kalau dalam konteks Quran, jadi Anas, jadi manusia, itu pasti sesudah falak dan sesudah ikhlas. Ikhlas dulu, lepasin kedengkian, baru realitas manusia gitu. Makanya 3 surat terakhir kalau dibaca sama dengan menghatamkan Quran gitu, nggak pernah dengar nggak? Tapi kan bukan berarti kul huwallahu hatam sekali, bukan. Ya alhamdulillah saya sebelum tidur kemarin hatam 10 kali, bukan itu poinnya. Tetapi kalau kamu sudah bisa ikhlas dan melepaskan kedengkian, maka kamu akan bisa menerima yang namanya realitas. Berarti penting melepaskan pemaknaan lama nggak? Nah, even sekali lagi Nabi Muhammad pun berdoa, ya Allah berikanlah aku kekuatan untuk melihat seapa adanya. Ada satu doa di bukunya Ibnu Arabi. Jadi Nabi Muhammad tuh pernah mendawamkan doa bahwa Allahumma arini al-asya'a kama hiya, berikanlah kekuatan kepadaku untuk melihat seapa adanya, bukan seapa akunya. Ya, atau disebut dengan ontologis. Ya, jadi kita belajar pindah dari sini ke sini lagi, tapi baru ke sini lagi, terus berbolak-balik. Jadi sekali lagi teman-teman ibu dan bapak, once kita tidak merubah makna terhadap apapun, maka kejadiannya akan selalu sama gitu kira-kira. Even maaf ya, tempat yang sama dimaknai dengan yang berbeda, kayak tempat baru nggak kira-kira? Iya. Sip ya? Oke? Nah sekarang pertanyaannya, yang bisa merubah makna siapa? Jadi pertanyaannya mau atau enggak gitu. Sip ya. Nah sekarang kita akan latihan begini. Pertanyaannya, karena kita udah terlalu kecanduan dengan pemaknaan, maka kita apa-apa mau dimaknai dan dianalisa gitu kira-kira. Bahkan mungkin nggak difilter. Nah ingat nggak waktu kita bahas perbedaan mind and awareness? Masih ingat? Contoh. Kesadaran dan pikiran atau kesadaran dan mind itu sama dengan begini. Kalau teman-teman lagi kesel, artinya apa? Kesadaranku lagi ada di kamar kesel. Berarti aku kesel nggak? Aku besar itu kan kesadaran. Kalau aku lagi ada di kamar kesel, aku lagi mengalami kesel. Tapi si akunya kesel nggak? Enggak. Berarti yang kesel apa? Kamarnya, teritorinya. Sip? Nah sekarang pertanyaannya, di sini ada kamar damai. Berarti kalau teman-teman sekarang kesadarannya lagi ada di kamar kesel, dan sadar aku lagi ada di kamar kesel, bisa nggak tinggal keluar kamar kesel, pindah ke kamar damai? Bisa nggak? Pernah nggak teman-teman nyadar lagi salah kamar? Pernah nggak? Oke? Sip ya? Dah, kita latihan dulu nih, karena bentar lagi kita akan menyentuh realitas nih. Ulang ya. At least kita ininya dapat dulu. Karena nanti kita akan install ke sini, supaya pikir, rasa, laku selaras. Dan ini kalau nggak dilatih nggak bisa. Ini kalau cuma ngerti di sini, tapi nggak dilatih dalam keseharian, nggak bisa aja. Kita jadi tidak terlatih. Ingat, kita semua sudah terlatih epistemologis banget gitu. Wah, urusan ngejudge jago aja, bener nggak? Udah saya nggak usah harus latih lagi untuk menilai orang, jago aja udah gitu. Betul? Berarti kita harus memindahkan kejagoan kita dalam menilai orang lain untuk melepaskan keahlian kita. Kebayang nggak susahnya seperti apa? Jago banget menilai untuk nggak menilai, itu PR banget gitu, berat banget. Sip ya? Tapi sorry to say, kalau itu tidak kita lakukan, kita akan muter-muter di matriks yang sama. That's your choice. Sip? Oke? Saya kasih contoh dulu. Saya ulang ya. Kalau teman-teman lagi marah, apa artinya? Aku
lagi ada di kamar marah. Kalau lagi dibenci, aku lagi ada di kamar benci. Akunya benci? No. Akunya marah? No. Maka nanti kamarnya ini banyak banget nih. Sampai sini oke? Berarti kita punya kekuatan untuk pengen ke kamar mana nggak kira-kira? Nah, saya kasih contoh. Katakanlah kita lagi ada di MRT, atau lagi ada di mall, atau lagi ada di tempat lah gitu. Begitu lagi ada di kafe, lagi baca buku, di depan ada satu pasangan suami istri berantem misalnya. Pok, gitu. Begitu lagi baca buku, ngelihat yang berantem, atensi kita berubah nggak? Yes. Pernah nggak ngerasa awkward, ada orang berantem di tengah jalan, terus kita yang ngerasa nggak enak, pernah gitu? Kenapa? Ketika kita tertarik kepada situasi luar di mana frekuensi vibrasinya rendah, tanpa sadar kita lagi fokus ke situ, betul nggak? Yes. 95% itu langsung terjebak kepada fokus di situ. Langsung drop, langsung nggak enak, karena kenapa? Kita kebawa di situ. Sampai sini oke? Jadi kalau pakai rumusnya Spider-Man, begitu ada sesuatu kita gitu, dan itu nempel, dan tanpa sadar kita kesedot terus ke situ, kesedot lagi. Makanya teman-teman ibu dan bapak jangan lupa ya, kita semua ini kan makhluk energi. Keberadaan kita itu memengaruhi tempat ruangan kita atau ada di mana. Pernah nggak datang ke satu ruangan, di situ vibesnya nggak enak banget, keluar capek banget, pernah nggak? Iya, karena itu mau nggak mau. Sorry ya, sebelum kita ngobrol pakai mulut, pakai bahasa, pakai apa, yang kita ngobrol dulu adalah energinya loh. Makanya nyaman atau tidak tergantung settling dari energinya. Sorry to say, untuk orang yang tidak sefrekuensi dengan pelajaran gini, nggak akan kesini kok. Dapat ya? Sampai sini oke? Nah, maksud saya, sadarilah bahwa kita punya kekuatan untuk tidak terbawa arus oleh vibrasi yang ada di luar diri kita. Oke? Contoh, begitu ada orang nyebelin, sadari aku lagi di kamar nyebelin, diem dulu. Terserah nih, mau tetap marah, mau bete, mau apapun. Kalau terjebak, langsung akan melakukan hal-hal yang destruktif namanya. Tapi kalau sadar, begitu zat ke kamar kesel atau bete, balik lagi, tenang dah. Begitu lagi ada hawa-hawa nggak enak, oke, aku lagi ada di kamar ini, tahan dulu, tenang dulu, balik lagi ke tengah, dan balik lagi ke tengah. Sampai sini oke? Perlu dilatih nggak? Nah, jadi pulang dari sini perlu pelatih nggak? Kita perlu terlatih nggak? Nah, jadi besok kalau ketemu orang nyebelin, yes, aku mau latihan. Bener nggak? Begitu nanti ada yang nyebelin datang, nah, oke, aku mau latihan. Sok cobain gitu. Karena begitu mindsetnya aku mau latihan, akan menjadikan momen itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Nyenengin banget ini nyebelin. Dapat ya? Jadi semua kondisi apapun, kekuatannya ada di mana? Di dalam diri kita. Kita yang menentukan. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, sekarang kita mau latihan dari sini ke sini. Dari memaknai dan melepaskan makna. Sampai sini oke? Oke, contoh. Teman-teman, saya lagi pegang apa? Spidol. Spidol berarti memaknai nggak? Ya. Realitasnya ini spidol bukan? Tadi oke gimana? Ulangi. Gini. Benda yang seperti ini udah dikasih tahu ke kita, ini namanya spidol. Betul? Berarti kita korban dari makna, bener nggak? Maka kita bisa berantem sama orang kalau ngomong bahwa ini pisang. Bisa berantem nggak? Karena ini apa? Yang bener pisang atau spidol?
Susah ya kesini, susah ya. Makanya Nabi Muhammad aja disebut orang gila. Karena dia sudah tidak memaknai semua makna lamanya dan dia memaknai semua makna baru gitu. Itu keren banget tuh. Teman-teman, sekaligus spill sedikit ya. Seorang Ahmad bin Abdullah mau melakukan sebuah perubahan, datang dari mana sih? Keresahan. Jadi teman-teman, ibu dan bapak, jangan abaikan keresahanmu, karena keresahanmu adalah pintu petunjuk menuju kepada realitas. Resah adalah sinyal ayat-ayat nyata yang datang. Jadi begitu ada keresahan, coba ditanya resahnya itu apa. Karena dia akan cerita banyak apa yang harus kamu lakukan. Nah, kebanyakan sekarang begitu rasa resah datang, jangan resah, jangan resah. Meditasi supaya jangan resah gitu. Padahal keresahan adalah petunjuk. Khawatir adalah petunjuk. Takut adalah petunjuk. Semua perasaan yang dititipkan kepada diri kita itu adalah petunjuk dari meta semua. Sampai sini oke? Makanya Nabi Muhammad mengikro. Emang waktu Nabi Muhammad mengikro baca alif lam mim? Nggak ada. Karena belum ada bukunya, betul nggak? Berarti beliau mengikro apa? Iya, alam semesta yang mana? Masa gunung diikro, gunung di ujungnya gitu, masa begitu sih? Awan, gini, oh Allah, ada tulisan alif lam lam ha, wah ini awan, masa begitu? Iya, yang dia ikro adalah perasaan. Teman-teman, ibu dan bapak perlu diketahui, sorry to say ya, this is the fact. Maaf banget. Nurani aku satu nggak akan pernah berhenti berteriak, tapi dia akan tertutupi oleh ego, selesai. Dan tertutupi oleh ego, dia tertutupi oleh kebiasaan juga. Jadi kalau dalam society udah punya kebiasaan, itu akan dianggap sesuatu yang biasa aja, lumrah. Dan kalau udah lumrah, dia nggak perlu sesuatu perubahan. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Contoh. Teman-teman tahu, ibu dan bapak tahu, masyarakat Arab pada saat itu punya satu kebiasaan yang namanya perbudakan. Oke? Sorry ya, maaf banget nih. Saat Nabi Muhammad lahir dan udah terjadi ratusan tahun, perempuan itu tidak dianggap sebagai manusia. Sorry to say. Begitu Nabi Muhammad lahir, berarti udah punya kebiasaan di wilayah sekitarnya bahwa perempuan bukan manusia. Jadi kebiasaan nggak? Jadi pembenaran nggak? Jadi sebuah konsensus nggak? Iya. Kenapa? Karena semua orang mengatakan itu dan membenarkan dan melakukan praktik gitu kira-kira. Sok buka di surat 16 ayat berapa? 58, 59, 60. Orang pada saat itu kalau punya anak perempuan cuma dua opsinya. Satu, dia akan menanggung malu seumur hidup. Atau bayi perempuannya dikubur hidup-hidup. So that's why kenapa perempuan gak dapat waris. Kenapa perempuan gak boleh jadi pemimpin. Kenapa perempuan gak boleh jadi imam. Karena kenapa? Mindset daripada saat itu bahwa perempuan bukan manusia. Sorry to say. Pertanyaan. Realitas, aku satu, aku dua, bisa teriak gak? Jadi begitu Nabi Muhammad ngelihat ini semua, kayaknya nggak gini deh. Masa sih? Ini semua, ini laki-laki, ini perempuan, membedakan karena ini gendernya laki-laki, ini perempuan, laki-laki lebih tinggi, perempuan lebih rendah, ini bisa dijual beliin. Buat Nabi Muhammad nggak kena kerasanya gitu loh. Kira-kira beliau gelisah nggak? Dan beliau mengikro itu. Dan keren banget sih kemarin ya saya banyak discuss gitu ya tentang sejarah ini. Salah satu yang membuat beliau ingin melakukan sebuah perubahan adalah meningkatkan derajat perempuan. Makanya ketika ditanya siapa yang penting untuk dihormati, ibu dijawab 3 kali, betul nggak? Karena kenapa? Perempuan nggak dianggap manusia pada saat itu. Nah, itu spill yang pertama, sisanya pertemuan yang akan datang ya. Nah. Udah nanti pengen dongeng lagi kan kita mau kesini. Nah, ini kan udah kecanduan dongeng semuanya ya. Udah. Nah, berarti pertanyaannya, kita sekarang lagi dikepung sama si epistemologis itu nggak kira-kira? Iya.
Maka yang benar secara umum begini, yang benar secara mayoritas begini. Padahal ini semua adalah konsensus. Oke? Nah, artinya apa teman-teman? Yuk, kita mulai belajar bukan untuk jadi aneh, tapi jadi bijaksana. Setidaknya sadar, aku melakukan ini dalam konteks apa gitu. Nanti kita ngerti. Contoh. Ini spidol konsensus nggak? Iya. Karena kita udah dikasih tahu ini namanya spidol. Tapi kalau anak kecil yang baru brojol lahir langsung dikasih tahu sama ibunya, "Nak, ini pisang." Dia akan jawab apa sampai gede? Pisang. Paham? Papan tulis ini warnanya apa? Putih. Konsensus nggak? Konsensus. Kalau dari kecil dikasih tahu ini warnanya merah, dia akan jawab apa? Merah. Sip. Ini baju, ini celana, ini papan hapus, ini. Ini semua konsensus nggak kira-kira? Yes. Yuk, sekarang kita belajar melepaskan ini. Kalau saya tanya ini apa, jawabannya pisang, oke? Oke nggak? Ini apa? Karena kita semua nah, nanti ada yang baru naik tangga nih. Ini apa pisang lihat? Kayaknya aneh, turun lagi pasti dia. Kayaknya aku salah circle deh, turun lagi dia pasti gitu. Tapi dapat nggak maksud saya? Maksud saya, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan apalagi ngejudge ketika ada orang nggak sesuai dengan konsensus kita gitu. Apalagi kita sekarang di dunia maya, di dunia ilusi yang kita cuma ngelihat sepotong, yang kita nggak pernah tahu gimana whole story-nya dan seterusnya, langsung kita ngejudge dan seterusnya gitu. Tapi teman-teman, ibu dan bapak, sorry to say, yang mau pindah ke sini itu nggak lebih dari 2% sih. Makanya nanti Quran selalu ngomong, sedikit dari kamu yang bersyukur. Yang bersyukur banyak atau dikit? By the way, bersyukur apa sih? Tolong buka dong, ada Quran nggak? Surat 32 ayat 9, coba tolong buka. Kita epistemologis dulu ya, pakai ayat sedikit. Kemudian dia terus oke. Sedikit sekali dari kamu yang apa? Bersyukur. Quran ngasih tahu bahwa yang bersyukur banyak atau dikit? Oke, saya kasih contoh lagi. Kalau ada kata-kata bersyukur dan bersyukur itu sedikit, Quran di sini bukan ngomong sedikit aja, tapi sedikit banget. Kalau di kelas ada 10 yang bersyukur setengah gitu. Saking dikitnya. Nah, sekarang saya tanya, bersyukur tuh apa sih maksudnya? Gini, syukur lawan katanya kufur. Kufur dari kata kafir. Kafir itu berarti lawan kata tertutup apa? Nah, jadi orang yang bersyukur adalah orang yang terbuka terhadap sesuatu yang baru. Menerima. Berarti kalau saya terbuka terhadap sesuatu yang baru, terbuka terhadap realitas nggak? Iya. Tapi sekarang kata-kata syukur, sabar itu udah jadi toxic positivity. Teman-teman, ibu bapak, kalau ada orang yang susah, jangan sekali-kali ngomong sabar ya. Dia ikut marah nanti gitu. Enak aja lu kan nggak ngerasain gitu. Karena ini udah jadi receh masalahnya. Padahal udah ya, syukuri aja. Artinya apa? Dengan kejadian ini kamu akan terbuka dari sini ke sini, kamu akan terbuka ke sini. Berarti membuka diri nggak? Berarti kalau diri lebih terbuka, kita lebih bisa mengalir pada realitas nggak? Itulah Quran mengatakan kalau kamu bersyukur, aku akan menambahkan. Nih. Nah, karena orang yang bacanya matre, nikmat dianggap uang gitu kira-kira. Oh, kalau bersyukur nanti ditambah 10 kali lipat. Nah, gitu. Matematik. Padahal teman-teman ibu bapak, maaf ya, kenikmatan tertinggi dalam hidup adalah kita selaras dengan udah nggak ada lagi. Paham? Oke? Jadi begitu bersyukur, oke, aku menerima sesuatu yang baru. Aku menerima sesuatu yang baru, sesuatu yang beda, yang baru, yang beda. Kita melihat tanpa judgement, tapi kita mengambil pelajaran gitu. Dah, terakhir ya, sebelum kita nanti langsung to the point, kita praktek.
Dah. Jadi kalau mau ngomongin ini pisang, ini kuning, ini hijau, stop dulu. Jangan langsung nah, diam dulu. Mending ditanya dulu, kenapa kamu ngomong ini pisang? Oh, kan aku dari dulu dikasih tahu pisang. Nah, berarti kita akan meningkatkan yang namanya pengertian. Oke? Sip? Nah, pertanyaannya, berarti kita harus masuk ke realitas dan harus melepaskan makna nggak? Iya. Gimana caranya? Latih. Nah, apa yang harus dilatih? Dan dia meniupkan dan menjadikan pendengaran, penglihatan, fuad. Jadi yang membuat ini semua tidak netral itu tergantung dari apa yang didengar, dilihat, dan dipikir. Berarti ini lagi berbicara tentang panca indera. Maka hati-hati sama panca indera kita, karena panca indera kita itu teramat sangat fragile. Fragile itu rapuh. Wah, udah deh. Ngelihat 500 meter sama ngelihat 200 meter beda nggak? Beda. Jadi pas 500 meter udah buruk sangka, kayaknya ya gitu. Ternyata gitu. Pernah ya dengar saya pakai istilah jauh jenik, tahu ya? Dari jauh keren, dari dekat biasa aja sih gitu. Jadi jauh, keren banget, dari dekat biasa aja. Karena kita tertipu oleh panca indera. Berarti bagaimana kita bisa masuk ke sini? Kita melepaskan penilaian dari panca indera. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Jadi kalau saya mau tanya, realitas itu apa? Segala sesuatu yang diucapkan dalam memaknai sesuatu itu udah bukan realitas namanya, tapi sudah menjadi makna. Clear? Oke? Nah, dah ya, nutrisi ininya udah dapat. Sekarang kita transformasi ke sini supaya jadi rasa. Oke, teman-teman duduknya boleh nyantai nggak? Santai, relax gitu. Supaya kita belajar what is reality gitu. Udah ya. Saya pakai alat namanya singing bowl. Nah, terus nanti saya akan bilang gini. Saya kalau ngomong suara singing bowl itu berarti saya masih mengucapkan dengan kata-kata, oke? Sip. Suara singing bowl. Nah, itu pakai kata-kata nih. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana sih supaya kita belajar tidak terlalu ikut arus yang namanya pemaknaan. Nah, saya kasih contoh dulu gini. Satu, realitas itu nggak ada nama, tidak dimaknai. Realitas itu hanya sesederhana, simpel. Dan kita nggak perlu nama di situ. Boleh? Oke. Sip ya. Teman-teman waktu mendengarkan ini, memaknai sesuatu nggak? Sekali lagi ya. Apa yang disebut dengan realitas? Simple. Tidak perlu dikasih nama, tidak perlu dimaknai, hanya dinikmati. Mengalami. Nah, sekarang berarti pertanyaannya, untuk bisa masuk kepada melepaskan pemaknaan, nomor satu, kita penting meregulasi pendengaran. Oke? Kita perlu meregulasi pendengaran. Dan yang paling sangat sulit untuk kita lepaskan adalah pandangan visual, karena ngeliat lebih cepat untuk dinilai. Teman-teman, kalau mata terbuka, kita tahu batasan aku adalah kulit tanganku. Tapi sesaat matanya dipejamkan, kita nggak ada batasnya. Betul nggak? Oke, kacamatanya boleh dibuka. Kita latih satu-satu indera kita ya. Oke, matanya boleh dipejamkan. Nah, matanya dipejamkan.
Dan cara yang paling sederhana supaya pikiran kita nggak overthinking, itu tersenyum. Senyum. Mau nggak lagi pengen senyum juga senyum aja, nggak apa-apa. Dipaksain dulu nggak apa-apa. Nice. Kita latih satu persatu. Biarkan pendengaran kita mendengarkan apa yang dia mau. Kita tidak perlu memaknai, hanya listen, hanya dengarkan, dengarkan, dan dengarkan. Ada suara batuk misalnya, ada suara apapun, hanya mendengarkan. Tidak ada suara yang mengganggu, tidak ada suara yang baik, tidak ada suara yang buruk. Dengarkan hanya sebagai suara, termasuk ucapan-ucapan saya. Hanyalah suara. Nah, coba rasain deh. Baru aja dikasih untuk membuat pendengaran mendengarkan apa yang dia mau, pikiran kita pengen memaknai semuanya. Berusaha memaknai ini, berusaha memaknai itu, karena kita familiar dengan kata-kata. Oleh karena itu, tetap tersenyum. Boleh senyum? Senyum. Kita hanya mendengarkan sesuatu yang tidak ada maknanya. Santai dan rileks. Tetap tersenyum. Dan hanya fokus kepada nafas. Tidak perlu mengatur nafas. Tidak perlu ada hitungan, hanya saksikan nafas dan membiarkan pendengaran kita mendengarkan apa yang dia mau. Tidak dimaknai, hanya menyaksikan. Sesaat mendengarkan apapun, saksikan. Mendengarkan apapun, saksikan. Pada awalnya akan sangat tidak nyaman. Dan per saat ini sedang membuktikan betapa kita semua kecanduan dalam menilai. Dan sadarilah, sesaat kita berhenti menilai, sesaat kita hanya mendengarkan seapa adanya, sejatinya kita sedang mengistirahatkan jiwa kita yang boleh jadi selama ini jiwa kita lelah karena terlalu sibuk untuk menilai.
Tetap tersenyum manis lepas, santai dan rileks. Izinkan dirimu untuk beristirahat. Istirahatlah jiwa-jiwa yang tenang. Dari hiruk-pikuk penilaian, dari kekhawatiran yang berlebih, dari kecemasan yang berlebih. Istirahatlah sejenak. Disconnectlah sejenak dari dunia ini, dari gambaran ilusi mental kita, dari ketakutan-ketakutan masa depan. Istirahatlah, karena itu semua hanyalah ilusi. Dan tetap tersenyum manis lepas. Sesaat terjebak kembali kepada pikiran, kita punya kekuatan untuk kembali menjadi penyaksi. Saksikanlah, bersaksilah, dan belajar untuk jadi penonton atas semua orkestrasi diri ini. Tidak perlu dipikirkan, tidak perlu dianalisa. Sebagai mikrokosmos, mari kita menyerahkan kepada makro dan meta untuk membiarkan kasih sayang semesta, kasih sayang Allah meregulasi semesta kecil ini sebagaimana mestinya. Lepaskanlah genggaman-genggaman masa lalu, genggaman kebencian, dengki, iri, marah, dendam, disadari maupun tidak. Niatkan saja untuk diserahkan dan dilepaskan. Tugas kita hanya tersenyum manis lepas dan bersedia. Hanya bersedia untuk membiarkan kasih sayang semesta membersihkan
dan meregulasi sebagaimana mestinya. Santai dan rileks. Tetap tersenyum manis lepas. Bersyukur. Berterima kasih. Dan rasakan semakin ringan, rileks, hadir utuh di sini saat ini. Istirahatlah. Tetap tersenyum manis lepas, santai dan rileks. Bersyukur, berterima kasih. Lepaskan semua makna-makna buruk, makna-makna yang tidak baik. Lepaskan. Tetap tersenyum manis lepas. Istirahatlah. Istirahatlah. Tidak perlu dipikirkan, tidak perlu diingat-ingat, niatkan saja. Lepaskanlah semua perasaan bersalah yang ada, baik disadari atau tidak. Lepaskanlah menyalahkan diri dan orang lain, baik disadari atau tidak. Lepaskanlah dari merasa menjadi korban
baik disadari atau tidak, lepaskan. Dan rasakan lebih tenang, lebih ringan, rileks, lebih antusias, mencintai diri, mensyukuri diri, menerima diri, dan melepaskan pemaknaan lama. Setulus hati, sedalam jiwa, terima kasihlah kepada dirimu. Terima kasih. Dan mohon maaflah kepada dirimu. Maafkan. Dan ampunilah dirimu. Dan cintailah dirimu. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. Tetap tersenyum manis, lepas, santai dan rileks. Tidak perlu tergesa-gesa. Penuh dengan antusias dan rasa bahagia. Perlahan-lahan boleh membuka mata dan mengusap wajahnya penuh dengan bersyukur, berterima kasih. Semoga dapat sesuatu, Ibu dan Bapak. Dan nanti kita akan lanjutkan, tapi jangan lupa untuk terus berlatih, untuk belajar, sesekali melepaskan makna untuk merefresh makna baru, untuk melepaskan lagi, membaru lagi, dan itulah seni hidup. Yang insya Allah mudah-mudahan sekali lagi tidak ada yang hebat atau tidak, yang ada adalah yang terlatih atau tidak. Kalau kita lagi meditasi atau lagi hening ngantuk, itu mungkin perlu diberesin kualitas tidurnya. Oh gitu. Iya. Mungkin kurang Karena tidur. di waktu tidur nggak good quality, Iya. di saat tenang jadi bawaannya pengen tidur. Benar. Bagus. Benar. Jadi Itu artinya once kalau meditasi ngantuk tidur aja nggak apa-apa. Tapi nanti kalau kualitas tidurnya lebih baik lagi,
waktu meditasi kita akan bisa lebih stay tune, lebih oke gitu. Ya, betul. Gitu ya. Betul banget. Tuh. Jadi kalau meditasi ngantuk, coba dicek jam tidur, kualitas tidur, kualitas makan, Ya, nutrisi dan seterusnya gitu. Betul. Which is itu kita akan bahas di beberapa pertemuan yang akan Yang akan datang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan sebelum kita melakukan istirahat sejenak itu, kita kan melihat fokus lo ke Kang Abu nih ya. Kita meditasi. Itu kok suaranya tuh lebih dalam. Ya. Bahkan aku sampai merinding gitu, sampai yang bener-bener yang apa gitu maksudnya, kan tiap masuk gelombang itu kan beda-beda ya Kang ya. Mungkin bisa dijelasin dari kalau kita lihat begitu ya gitu aja, tapi pas ketika kita hening tadi bener-bener yang beda, suaranya juga lebih menggemanya tuh beda gitu loh. Ya. Oke, terima kasih. Oke, karena hari ini kita belajar realitas dulu. Jadi yang paling terpenting adalah tidak untuk dimaknai. Cukup dirasakan. Cukup dirasakan. Ya. Karena ketika nanti ada sensasi A, sensasi B, sensasi C, dan kita sibuk sama sensasi-sensasi itu, kita akan lepas dari realitasnya justru. Gitu ya. Jadi saya nggak mau jawab dulu sekarang, tapi sementara kita simpen dulu, apa sih yang barusan tadi nggak perlu dimaknai. Cuman that's it. That's it. Sementara itu dulu ya. Kang, kalau kita melepaskan hal-hal yang kita maknai yang dulu, kalau semuanya itu berdasarkan Konsensus. Gimana dengan misalnya kepastian misalnya ya tentang sesuatu yang math lah, katakan matematika lah gitu misalnya, itu kan sesuatu yang sudah pasti, katakan misalnya 1 tambah 1 adalah 2 gitu. Tapi 2 itu nggak mesti 1 tambah 1 misalnya kan. Nah, apakah kita kayak melepaskan itu? Terus katanya Akang kan tadi kalau kita banyak melupakan itu kan lebih bagus. Lupa itu dalam hal karakter atau sifat atau makna kita terhadap sesuatu atau tentang ilmu. Ya. Atau tentang Gini, ilmu gitu. maksud saya tadi lupa adalah Saya ketika lupa jadi nggak ikhlas. Gini, lupa di situ artinya berarti saya sudah memaknai berbeda gitu. Saya udah nggak memaknai lagi kayak gitu. Saya udah lupa makna yang itu nih. Tapi buat saya sekarang ini gitu. Jadi kan udah ada kedinamisan dalam konteks yang namanya kita lepas dari makna lama untuk membaru lagi gitu. Semua mau kejadian, mau orangnya, mau kan semua intisari ada di memori. Dan setiap memori pasti ada energetik emosi kan. Makanya kalau dalam konteks memang kita nggak bisa lupa. Memaafkan adalah bukan melupakan, tapi sudah tidak ada emosi lagi di level itu gitu. Ya kan begitu kita baca dapat knowledge, kan inti dari knowledge kan diamalkan kan. Begitu yang sudah diamalkan itu pasti udah menjadi bagian dari diri kita kan. Kita udah bukan teks lagi, kita bukan hafalan lagi, tapi kita adalah laku gitu. Itu sih poinnya. Sip ya. Nah kalau urusan matematik hitung-hitungan mah ya udah aja sih. Kan hitung-hitungan namanya juga ya. Tapi kita ngerti juga bahwa dalam perpuluhan ya memang jadi genap. Tapi kalau dibagi yang akhirnya jadi koma, ujungnya kesepakatan lagi kok gitu. Gitu. Intinya kita tidak melekat kepada sesuatu makna yang kita rigid terhadap makna itu gitu. Itu sih poinnya. Sip ya. Nah nanti puncaknya namanya wisdom gitu, bijaksana gitu. Gitu. Sip ya. Oke. Satu lagi Kang B. Boleh. Yang paling jangan lupa sama suami, jangan ya, hati-hati. Aku lupa nih gitu. Kang Abu pas pulang ngelihat sesuatu yang baru terhadap pasangan kita, different nggak? Iya, kamu beda ya sekarang gitu. Jadi nggak ada yang salah, benar. Fresh point of view. Silakan. ya, Kang Abu mau nanya, kalau melihat satu dengan netral tuh bedanya sama apatis apa ya? Oh ya, gini. Netral itu menerima. Kalau apatis nggak peduli.
Saya nerima kalau dia beda, sama nggak peduli deh. Berarti kalau nggak peduli saya berjarak. Tapi kalau menerima, saya menyatu gitu. Contoh. Ada ignorance itu kan nggak peduli. Ada embrace, saya terima. Nih ya, contoh. Ini yang paling gampang, pengamen misalnya. Saya kalau lagi nyetir ada pengamen tuh bisa jadi atau siapapun gitu ya. Ketika dia datang, saya udah nyiapin uang nih. Nyiapin uang ini karena saya mau ngasih atau biar cepat pergi aja sih gitu. Kan beda. Ya. Kalau ngasih tapi biar cepat dia pergi, itu namanya apatis. Ignore. Karena saya nggak suka kehadiran dia gitu. Tapi kalau saya ngasih gara-gara saya ikhlas, saya nerima gitu. Gitu. Maka antara saya apatis dan saya saya apatis dan saya atau ignore atau embrace, itu yang tahu niat kita gitu. Nah, contoh nih, begitu ada sesuatu, ignore, cuek, nggak peduli, nggak akan selesai. Jadi mau menjauh dulu, tapi kitanya tetap nggak nerima, kita akan ketemu dengan hal yang sama di tempat yang berbeda gitu. Pasti. Nah, belum beres masalahnya, belum diterima. Ingat ya, masalah akan selesai ketika pembelajarannya udah nyampe. Kalau pembelajarannya belum nyampe, orangnya beda, tapi same problem. Tempatnya beda, tapi same problem. Karena PR di situnya belum selesai gitu. Nah, begitu beres, kita akan next class gitu. Itu sih. Makanya kalau kita bicara dalam konteks hijrah, bisa menjauh fisikal tapi dipikirin terus sama aja. Misalnya. Nah, nanti di situ ada teknik-teknik sih. Tetapi balik ke pertanyaan Ibu, apatis datang karena ketidakpedulian, tetapi netral datang karena pengertian gitu. Sip ya. Ketika ngelihat anak kecil nyoret-nyoret tembok, kan nggak marah Bu, ngerti masa anak kecil. Kalau bapaknya yang nyoret-nyoret tembok pasti ngamuk gitu. Masa bapaknya nggak ngerti-ngerti misalnya gitu. Gitu. Sip ya Bu ya. Oke. Ingat ya, dilatih. Oh ya. Ya Bang, saya agak penasaran sama statement itu memang harus dilatih. Nah, tapi kalau misalnya ini kan sepertinya how to deal dengan sesuatu yang datang mengenali dan kita expand the knowledge atau melapangkan dadanya semakin besar gitu areanya gitu. Nah, if dia datang lagi tapi kita masih dealing with the same problem, itu gimana ngelihatnya dari kacamata yang berbeda? Itu aku penasaran sih sama kalau datang dan kita masih belum bisa deal gitu, dan datang dan reaksinya sama itu. Ya, berarti belum berubah ya. Berarti kita masih melihat dengan pemikiran yang sama, masih ngelihat dengan paradigma yang sama, dan masih ngelihat dengan emosi yang sama gitu. Ya kan? Nah, berarti kalau aku mau merubah makna, berarti aku harus meluaskan dulu nih pemikiran yang berbeda, paradigma yang berbeda, berarti dengan state yang berbeda gitu. Contoh paling gampang. Ketika saya menolak sakit karena sakit nggak baik, saya sudah mulai bisa menerima sakit karena dengan sakit aku bisa istirahat. Betul nggak? Misalnya Mbak Ardita ketemu orang nyebelin terus, yang tadi saya cerita, saya dikasih teman latihan terus untuk saya bisa latihan. Kan ketemu dianya jadi beda gitu. Meskipun orangnya sama, nyebelinnya sama, tapi impact yang kita hadapinya, respon kitanya jadi beda gitu. Itu sih Mbak. Oke, jadi ini sebenarnya kayak perjalanan untuk kayak gimana caranya kita bisa melihat sesuatu itu dalam kacamata yang berbeda, dan itu bukan gimana sesuatu yang berbeda, seapa adanya. Oke. Kan itu bahasan kita hari ini. Ya. Thank you. Oke? Sip. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau hakikat cinta ini adalah kita lihat levelnya isinya para kembali yang isinya antara kemana